Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keberkahan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islampedia, di episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah pembahasan menarik mengenai amalan seusai Ramadan. Sudah banyak ilmu yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada minggu lalu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita manfaat dari apa yang telah kita simak pada pembahasan kita di minggu lalu. Nah, sahabat Islampedia, pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan kita bahas adalah seputar keutamaan bulan Syawal. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari asal muasal penamaan bulan Syawal. Sahabat Islampedia, Ibnul Allan Asy-Syafi'i mengatakan, penamaan bulan Syawal itu diambil dari kalimat syalatul ibil, yang maknanya onta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. Syawal dimaknai demikian karena dulu orang-orang Arab menggantungkan alat-alat perang mereka disebabkan sudah dekat dengan bulan-bulan haram, yaitu bulan larangan untuk berperang. Seusai bulan Syawal, orang akan memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Di 3 bulan ini tidak dibolehkan terjadinya peperangan. Ada juga yang mengatakan disebut bulan Syawal karena orang Arab menganggap sial dengan bulan ini, sehingga mereka melarang mengadakan acara pernikahan di bulan Syawal. Mereka sebut bulan ini dengan bulan Syawal karena para wanita menolak untuk dinikahi, sebagaimana onta betina yang menolak sambil syalat atau mengangkat ekornya setelah didekati oleh onta yang jantan. Penjelasan ini terdapat dalam kitab Lisanul Arab. Catatannya, banyak orang yang beranggapan bahwa Syawal adalah bulan peningkatan, dalam arti peningkatan amal dan kebaikan. Barangkali anggapan ini didasari oleh makna bahasa kata Syawal di atas. Akan tetapi, kurang tepat jika dikatakan bahwa sebab mengapa bulan ini dinamakan Syawal adalah karena seusai Ramadan, manusia melakukan peningkatan dalam beramal dan berbuat baik. Karena nama bulan Syawal sudah ada sejak zaman jahiliyah atau sebelum datangnya Islam, sementara masyarakat jahiliyah belum mengenal syariat puasa di bulan Ramadan. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan antara makna bahasa tersebut dengan pemahaman bahwa Syawal adalah bulan peningkatan dalam beramal. Wallahu a'lam. Sahabat Islampedia, berikut kami sebutkan hadis-hadis sahih seputar bulan Syawal. Yang pertama, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka itulah puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, biasanya Nabi SAW i'tikaf di hari terakhir bulan Ramadan. Aku buatkan kemah untuk beliau. Setelah selesai sholat subuh, beliau memasukinya. Kemudian Hafsah minta izin Aisyah untuk membuat kemah. Aisyah pun mengizinkannya. Ketika Zainab melihatnya, dia pun ikut membuat kemah. Di pagi harinya, Nabi SAW melihat ada banyak kemah. Beliau bertanya, apa-apaan ini? Setelah diberitahu, beliau bersabda kepada para istrinya, apakah kalian menganggap ini baik? Kemudian beliau tidak iktikaf di bulan itu, dan beliau iktikaf pada 10 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi SAW menikahiku di bulan Syawal, dan beliau tinggal satu rumah denganku juga di bulan Syawal. Siapakah di antara istri beliau yang lebih beruntung daripada aku? Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sahabat Islampedia, berikut kami sebutkan pula beberapa hadis-hadis dhaif seputar Syawal. Yang pertama, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sering berpuasa di bulan-bulan haram. Kemudian Nabi SAW bersabda, puasalah bulan Syawal. Kemudian Usamah meninggalkan puasa-puasa bulan haram, dan beliau selalu berpuasa bulan Syawal sampai beliau meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Syekh Albani.
karena sanadnya terputus. Yang kedua, hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat pada malam Idul Fitri 100 rakaat, setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah sekali dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Dan selanjutnya, hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Yang ketiga, hadis yang mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat Idul Fitri, di rakaat pertama dia membaca Al-Fatihah seolah dia telah membaca semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Yang keempat adalah hadis termasuk sunnah sholat 12 rakaat setelah sholat Idul Fitri dan 6 rakaat setelah Idul Adha. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Yang kelima, hadis yang mengatakan siapa yang menghidupkan 4 malam dengan beribadah, maka dia wajib masuk surga. Malam Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, malam Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, malam Idul Adha, dan malam Idul Fitri. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah dan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program acara kesayangan Anda, program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, berikut kami sebutkan amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Syawal. Yang pertama, sholat hari raya Idul Fitri di lapangan. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis yang baru balik, gadis-gadis pinggitan, dan orang-orang haid untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, puasa sunnah 6 hari. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka itulah puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sahabat Islampedia, berikut adalah tata cara puasa 6 hari bulan Syawal. Ulama berselisih pendapat tentang tata cara yang paling baik dalam melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pendapat yang pertama, dianjurkan untuk menjalankan puasa Syawal secara berturut-turut sejak awal bulan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ibnul Mubarak. Pendapat ini didasari sebuah hadis, namun hadisnya lemah. Pendapat yang kedua, tidak ada beda dalam keutamaan antara dilakukan secara berturut-turut dengan dilakukan secara terpisah-pisah. Ini adalah pendapat Imam Waqi' dan Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, tidak boleh melaksanakan puasa persis setelah Idul Fitri, karena itu adalah hari makan dan minum. Namun sebaiknya puasanya dilakukan sekitar tengah bulan. Ini adalah pendapat Ma'mar, Abdul Razak, dan diriwayatkan dari Atha. Amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Syawal yang ketiga adalah i'tikaf. Sahabat Islampedia, dianjurkan bagi orang yang terbiasa melakukan i'tikaf, kemudian karena satu dan lain hal dia tidak bisa melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di bulan Syawal sebagai bentuk qada sunnah. Dari Aisyah, beliau menceritakan i'tikafnya Nabi SAW. Kemudian di pagi harinya, Nabi SAW melihat ada banyak kemah para istrinya. Beliau bertanya, apa-apaan ini? Setelah diberitahu, beliau bersabda kepada para istrinya, apakah kalian menganggap ini baik? Kemudian beliau tidak iktikaf di bulan itu, dan beliau iktikaf pada 10 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Thayyib Abadi mengatakan, iktikaf beliau di bulan Syawal sebagai ganti untuk iktikaf bulan Ramadan yang beliau tinggalkan. Amalan yang keempat adalah membangun rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Nabi SAW menikahiku di bulan Syawal, dan beliau tinggal satu rumah denganku juga di bulan Syawal. Siapakah di antara istri beliau yang lebih beruntung daripada aku? Aisyah suka jika wanita dinikahi bulan Syawal. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menikah dan membangun rumah tangga di bulan Syawal. Para ulama mazhab Syafi'iyah menegaskan anjuran hal ini. Mereka berdalil dengan hadis ini. Sahabat Islampedia, di antara hikmah dianjurkannya menikah di bulan Syawal adalah menyelisihi keyakinan dan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Imam Nawawi mengatakan, tujuan Aisyah menceritakan hal ini adalah dalam rangka membantah anggapan jahiliyah dan keyakinan tahayul orang awam di zamannya. Mereka membenci acara pernikahan di bulan Syawal karena diyakini membawa sial. Ini adalah keyakinan yang salah, tidak memiliki landasan dan termasuk kebiasaan jahiliyah, di mana mereka beranggapan sial dengan bulan Syawal. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut kami paparkan beberapa bid'ah-bid'ah di bulan Syawal. Yang pertama, anggapan sial terhadap bulan Syawal. Orang jahiliyah menganggap bahwa bulan Syawal adalah bulan sial. Anggapan ini didasari kebiasaan onta yang tidak mau kawin ketika bulan Syawal. Onta betina menolak dengan mengangkat ekornya ketika didekati onta jantan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah membantah anggapan ini dengan menceritakan pernikahan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghilangkan tahayul jahiliyah ini. Yang kedua, keyakinan sebagian orang tentang dianjurkannya menghidupkan malam Id. Sebagian kaum muslimin meyakini dianjurkannya menghidupkan malam Id. Mereka berdalil dengan sebuah hadis, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati, di mana semua hati itu mati. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini memiliki dua jalur, yang satu statusnya maudhu atau palsu, dan satunya lagi dhaif sekali, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Syekh Al-Albani. Oleh karena itu, tidak dibolehkan mengkhususkan malam Id untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah, karena menganggap adanya keistimewaan satu malam tertentu untuk ibadah tanpa dalil yang sahih adalah perbuatan yang bid'ah. Yang ketiga, mengkhususkan ziarah kubur ketika Idul Fitri. Sahabat Islampedia, perbuatan ini di samping bertolak belakang dengan latar belakang disyariatkannya hari raya, yaitu menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan, akan menimbulkan duka dan rasa sedih, dan bertolak belakang dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya. Sebagaimana sabda beliau, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai Id. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Sahabat Islampedia, mengkhususkan ziarah kubur di waktu tertentu atau pada momen tertentu termasuk bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya. Demikian penjelasan para ulama. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ganti channel Anda, karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program acara yang sama, program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, ada beberapa amalan yang disyariatkan di bulan Syawal. Salah satunya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal, kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang ini termasuk karunia agung dari Allah kepada hamba-hambanya, dengan kemudahan mendapatkan pahala puasa setahun penuh tanpa adanya kesulitan yang berarti. Mutiara hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah
Pahala perbuatan baik akan dilipat gandakan menjadi 10 kali, karena puasa Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal menjadi 36 hari. Pahalanya dilipat gandakan 10 kali menjadi 360 hari, yaitu sama dengan 1 tahun penuh. Keutamaan ini adalah bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan sebulan penuh dan telah mengqadha atau membayar utang puasa Ramadan jika ada, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, maka bagi yang mempunyai utang puasa Ramadan diharuskan untuk menunaikannya, membayar utang puasa terlebih dahulu, kemudian baru berpuasa Syawal. Meskipun demikian, barang siapa yang berpuasa Syawal sebelum membayar utang puasa Ramadan, maka puasanya sah, tinggal kewajibannya membayar utang puasa Ramadan. Lebih utama jika puasa 6 hari dilakukan secara berturut-turut, karena termasuk bersegera dalam kebaikan, meskipun dibolehkan secara tidak berturut-turut. Lebih utama jika puasa ini dilakukan segera setelah Hari Raya Idul Fitri, karena termasuk bersegera dalam kebaikan, menunjukkan kecintaan kepada ibadah puasa, serta tidak bosan mengerjakannya, dan supaya nantinya tidak timbul halangan untuk mengerjakannya jika ditunda. Sahabat Islampedia, melakukan puasa Syawal menunjukkan kecintaan seorang muslim kepada Rabb-Nya, juga menunjukkan kecintaan seorang muslim kepada puasa, dan bahwa ibadah ini tidak memberatkan dan tidak membosankan, dan ini merupakan pertanda kesempurnaan imannya. Ibadah-ibadah sunnah merupakan penyempurna kekurangan ibadah-ibadah yang wajib, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tanda diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah adalah dengan giat melakukan amal ibadah lain setelahnya. Sahabat Islampedia, kita tahu bersama bahwa puasa Syawal itu punya keutamaan. Bagi yang berpuasa Ramadan dengan sempurna lantas mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Itulah dalil dari jumhur atau mayoritas ulama yang menunjukkan sunnahnya puasa Syawal. Yang berpendapat puasa tersebut sunnah adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik memakruhkannya. Namun sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyunahkan puasa Syawal didukung dengan dalil tegas ini. Jika telah terbukti adanya dukungan dalil dari hadis, maka pendapat tersebut tidaklah ditinggalkan hanya karena perkataan sebagian orang. Bahkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditinggalkan walau mayoritas atau seluruh manusia menyelisihinya. Sedangkan ulama yang khawatir jika puasa Syawal sampai disangka wajib, maka itu sangkaan yang sama saja bisa membatalkan anjuran puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa sunnah lainnya. Penjelasan ini terdapat dalam Syarh Sahih Muslim. Kenapa puasa Syawal bisa dinilai berpuasa setahun? Mari kita lihat pada hadis Sauban berikut ini. Dari Sauban, bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan semisal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Disebutkan bahwa setiap kebaikan akan dibalas minimal dengan 10 kebaikan yang semisal. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan selama sebulan penuh akan dibalas dengan 10 bulan kebaikan puasa. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal akan dibalas minimal dengan 60 hari atau 2 bulan kebaikan puasa. Jika dijumlahkan, seseorang sama saja melaksanakan puasa 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Itulah mengapa orang yang melakukan puasa Syawal bisa mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai keutamaan bulan Syawal. Mudah-mudahan dengan pembahasan tadi, wawasan kita seputar dunia keislaman semakin bertambah, dan kita bisa mengisi hari-hari kita di dunia dengan amal-amal soleh yang diridai oleh Allah. Dan nanti di akhirat, kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Amir Saifuddin beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.